Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Kelihatan nih, walaupun bulan Ramadan tapi masih seger mukanya. Masya Allah, kayak abis minum. Yang penting bulan Ramadan ini gimana caranya puasanya, saumnya bisa berjalan dengan baik, ibadahnya berjalan dengan lancar, badan kita sehat jasmani, rohani. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu sehat jasmani, berkah rohani saat berpuasa. Bu, ada yang bilang katanya begini ya, Pak saya nggak puasa, kenapa? Jangankan saya puasa, kalau sehari-hari telat makan aja saya bisa sakit. Makanya saya nggak mau paksain diri saya puasa. Nah ini gimana nih kita nyikapinya di bulan Ramadan ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan jasmani rohani di bulan Ramadan ini, hadir bersama kita guru-guru mulia kita. Yang pertama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakanda Davi. Masya Allah. Apa kabar, sehat? Sehat Bib, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Baik, di sebelah Habib hadir juga bersama kita Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji Davi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat terus. Malu dong. Harus. Ustadz makasih udah luangin waktu datang kemari Ustadz ya. Amin. Baik, di sebelah Ustadz Rizal hadir bersama kita guru kita Ustazah Nina Khairina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustafir. Ustazah gimana Ustazah Ramadan? Alhamdulillah sehat, selalu sehat, mudah-mudahan Allah kasih. Iya Masya Allah. Itulah dia tadi guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Resepnya apa supaya sehat jasmani dan rohani di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu fiti tayangan berikut ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan menjadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk menghantarkan orang beriman pada derajat takwa, puasa juga memiliki makna, manfaat, dan keutamaan yang besar bagi yang menjalaninya, baik manfaat secara jasmani maupun rohani. Membentuk pribadi yang sehat jasmani dan rohani ternyata adalah salah satu berkah menjalankan ibadah puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat." Hadis riwayat Tabrani. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini menjadi jaminan bagi kaum muslimin yang berpuasa agar tidak mengkhawatirkan kesehatannya terganggu jika berpuasa. Karena puasa justru menambah tingkat kesehatan jasmani dan rohani bagi yang berpuasa. Iya, Alhamdulillah itu tadi sehat jasmani rohani di bulan Ramadan. Siapa yang mau bertanya silakan. Siapa? Ayo atau mau curhat silakan. Mana? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, pernah dulu saya bernama Ibu Eti dari Majelis Talim Al-Misbah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kita kan kalau nggak puasa aja bisa sakit, sedangkan kalau puasa kita menahan lapar sampai 12 jam. Apakah dalam pola makan dianjurkan dalam Islam itu bagaimana kalau kita berpuasa tetap sehat badan kita? Oh iya. Oke, paham. Ngerti saya. Ini pertanyaan hampir sama kayak yang tadi saya tanyakan di awal. Betul. Ya, bahwa kalau nggak puasa aja telat makan bisa sakit. Nah sekarang kita puasa menahan lapar 12 jam. Gimana caranya supaya kita bisa tetap sehat di bulan Ramadan gitu Bu ya? Nah, itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Masya dijawab oleh Allah. tiga-tiganya, jawab Habib, Ustadz dan juga Ustazah Nina. Silakan yang pertama Habib, fadol Habib. Fadol Habib, Ustaz, kesempatan Habib. fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu lemes amat kayak orang puasa bu ya. Oh, alhamdulillah. Meskipun di tengah kelelahan, meskipun di tengah kecapean, di tengah rintik-rintik hujan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di kota Bekasi, di mana saat Allah turunkan hujan, insya Allah Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di tengah kelelahan, di tengah capek kita, Allah gerakin hati kita duduk di majelis ilmu, tanda bahwa Allah pengen naikin derajat kita. Tanda bahwa Allah pengen nguatin ketakwaan kita. Dan tanda bahwa Allah pengen jadikan kita hamba yang dicintain sama Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tinggal ibunya mau nggak dicintain Allah? Mau. Mau nggak dijadikan kekasih Allah? Mau. Kalau mau, ayo kita sungguh-sungguh dalam puasa kita. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat bersabda, boleh diikutin ya, sumu, tasihhu, Tasihhu. berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an tasumu khairul lakum, dan hendaklah kalian berpuasa karena berpuasa adalah satu kebaikan untuk kalian. Ibu-ibu, dengan berpuasa pertama kita jadi sehat jasmaninya. Beda orang yang lemes karena puasa sama yang orang lemes karena telat makan. Orang yang lemes karena puasa, dia lemesnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemesnya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemesnya dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tadi kata Ustazah, lemesnya dalam kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa ta'ala. Oh, orang yang perutnya kosong dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mengosongkan perutnya, otaknya diberikan hikmah dalam hidupnya. Ibu-ibu, kalau mau kita dapat hikmah dari Allah, sering-sering kosongin perut. Tapi jaga juga pola makan. Jangan sampai sering kosongin perut, tahu-tahu jadi asam lambung. Nauzubillah min Zalik. Itulah kenapa kita disunahkan banget untuk bersahur. Jangan kagak sahur. Sahur supaya kita walaupun berpuasa, kita tetap dikasih tenaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah rohani, kalau tadi hikmah jasmani, hikmah rohani lainnya, dengan berpuasa hati kita jadi lebih terkontrol. Hawa nafsu kita jadi lebih terkontrol. Yang tadinya sebelum puasa, apa kepengen kita datengin. Pengen makan bakso di kota mana kita berangkat. Pengen makan soto di kota mana kita berangkat. Kita dikontrol sama hawa nafsu. Begitu kita puasa, hawa nafsu kita terkontrol, akal kita maju sehingga kita lebih mudah menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, la'allakum agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Habib Isa. Silakan Ustaz Rizal, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi amma ba'du. Para ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, menyikapi pertanyaan dan fitih yang tadi telah kita saksikan, kalau 12 jam aja kita puasa kosong, terus kalau kita nggak makan kadang-kadang sakit perut,
penyakit ada, bagaimana yang 12 jam Ustadz, begitu ya Bu ya, Bu ya, Bu ya, Bu ya. Jadi begini Bu, nih Bu, nih biasanya kita kalau mau buka, apa aja kita pengen, bener Bu? Yang bikin pola makan kita rusak, apa aja kita gabres, tahu gabres? Padahal asal kena air kembung perut kita Bu, ya. Jadi bagaimana korelasinya supaya tidak sakit, ya? Pola makannya diatur Bu, bener? Kalau Nabi kan buka puasa pakai kurma, bener nggak Bu? Kurma, ya. Pakai kurma. Nah saya tanya sekarang ibu-ibu, kalau buka puasa kurma duluan apa es campur dulu? Es campur. Waduh, luar biasa. Iya, pantesan mukanya campuran semua ini Bu. Ya Allah, pola makan ibu dikontrol ya, pola makan. Dan juga tadi kata Habib sudah banyak ayatnya, hadisnya dijelaskan sama Habib. Saya emang ngikutin aja dah ya, ngikutin aja. Jadi sahur juga jangan sampai telat Bu, jangan sampai nggak sahur. Wah saya mau kuat saya, ya lah puasa cuman sehari 12 jam nggak sahur, kuat saya. Jangan begitu Bu, sombong namanya itu ya. Iya kuat sih kuat, kalau ngeliat orang minum es kita kadang-kadang waduh lah. Iya artinya begini, apa yang Allah sudah perintahkan kepada kita dan juga Rasulullah sudah bersabda menganjurkan kepada kita, semua itu ada manfaatnya. Kita yakin bahwa puasa ini biar kita sehat. Jangan termakan oleh bisikan-bisikan syaitan. Lu makan telat aja sakit perut, apalagi 12 jam. Udah jangan puasa, jangan lah. Jangan kita buat akhirnya. Artinya apa? Iman yang dipanggil dalam hati kita. Kalau udah ada keimanan, semua bakal mudah, semua bakal gampang. Puasa jadi enteng karena ada iman, bener? Datang kemari biar kata puasa lemes banget, lentai lemes banget ya Allah. Malah mikirin buat beli baju lebaran belum ada ya, lemes kita. Tapi karena ada iman, lemesnya itu jadi kuat semangat. Alhamdulillah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bang Haji David ya. Selanjutnya nanti ada Ustazah. Jadi begitu deh ya. Ya Bu ya. Iya. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa aja ini mah. Baik, Ustazah Nina mungkin bisa dilanjutkan bahasan yang tadi dan juga mungkin bisa memperdalam tadi ya bahasan tentang kan puasa. Nah, seringkali yang jadi masalah itu ada pada saat buka puasa nih Ustazah nih ya. Betul. Abis udah kelar buka puasa, sholat maghribnya lewat, isanya lewat, boro-boro tarawehnya. Gimana Ustazah? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebetulnya sudah lengkap tadi dari Habib, sudah dikasih tahu Ustadz Rizal tadi bagaimana kita menjaga pola berbuka, ya kan, pola makan ketika berbuka puasa. Yeah. Yang mau saya tambahkan adalah kalau dari Ibu tadi bilang kita itu berpuasa takut nggak kuat, sedangkan kita punya penyakit, ya kan? Yeah. Kita yang harus diniatkan itu adalah pertama niat kita beribadah kepada Allah. Maka yang harus kita persiapkan sebelum datangnya puasa ada 4 hal. Yeah. Yang pertama itu adalah pemahaman yang benar tentang puasa. Yeah. Dan tentang Ramadan itu sendiri Bu. Yeah. Tentang besarnya pahala puasa Ibu harus tahu. Ya kan? Tentang apa saja yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Manfaatnya puasa dari sisi kesehatannya apa, dari sisi spiritualnya apa. Keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kalau kita tahu apa itu puasa, manfaat puasa, keutamaan Ramadan, pasti ibadah puasa kita optimal. Kenapa? Karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Kuat puasanya, pasti kuat. Yang kedua, kita berbekal ilmu Mas David. Kita Bu harus berbekal ilmu. Ilmu apa? Ya tentang puasa. Fikih puasa harus kita kuasai. Siapa saja Bu orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian apa syarat sahnya puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa saja yang mengurangi pahala-pahala puasa kita?
kita bekali ilmu kita, diri kita dengan ilmu. Supaya apa? Supaya puasa kita tidak hanya lapar dan haus saja. Tapi betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Itu persiapan kita. Kemudian baru yang tadi kita bicarakan, yang Ibu tanyakan, persiapan fisik yang baik. Seperti tayangan yang kita lihat tadi. Harus kita betul-betul persiapkan makanan yang baik, yang bergizi. Sebetulnya persiapannya dari bulan Sya'ban kemarin Mas David. Kita harus berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi paling sering berpuasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Ya, untuk latihan supaya Ramadan ini kita tidak kaget gitu. Baik. Ya, olahraga yang cukup. Tadi aja ditayang tuh, ada orang yang lah kalau ibu mah nggak kuat jangan begini-begini Bu. Memang kita ngangkatin ember aja jemuran ke atas sudah. Memang puasa boleh olahraga saja. Boleh olahraga tipis-tipis. Oh. Kita jalan kaki. Ibu jalan nyari takjil jalan kaki aja ke depan udah olahraga tuh. Iya benar. Ya. Nah, tipis-tipis kita olahraga, jangan sampai kita tinggalkan yang sudah terbiasa ya Mas David. Iya. Kalau sudah terbiasa berolahraga insya Allah akan kuat tipis-tipis. Jalan pagi gitu ya, menghirup udara segar oksigennya masih baik gitu ya. Dan itu tadi seperti Ustadz Rizal bilang, jangan sekali-kali jadikan momen berbuka puasa itu sebagai ajang balas dendam. Masya Allah, itu takjil dibeli semua, itu meja makan warna-warni. Nah, itu yang membuat justru perut kita jadi sakit, badan kita jadi sakit. Sebetulnya kita mengundang penyakit di situ. Padahal puasa sudah sehat ya Bib? Iya. Puasa sudah sehat tadi kata Habib tadi, hadisnya sudah dikemukakan oleh Habib tadi. Nah itu ya, kalau kita menjaga fisik kita, insya Allah puasa kita optimal. Satu lagi yang terakhir adalah persiapan harta yang cukup. Kenapa harta? Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dilipat gandakannya pahala. Jangan lewatkan bulan Ramadan ini tanpa bersedekah. Masya Allah, baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nina. Bu. Bulan Ramadan penuh keberkahan. Jadi dari kalau bisa besok-besok nih tahun depan disiapin dari bulan Sya'ban ya Bu ya. Ngerti maknanya, ya tujuan dan segala macam. Dan olahraga boleh ya Bu. Boleh olahraga tapi tipis-tipis. Tapi juga jangan olahraga berenang Bu ya. Kelar alhamdulillah kenyang saya. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan bahasan kita, jadi tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tadi adalah ayat yang paling sering kita dengar pada saat kita memasuki bulan suci
Ramadan yang jadi dalil pijakan dasar orang untuk melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Nah, untuk mengkaji ayat ini lebih dalam, yaitu ayat yang diambil dari surah Al-Baqarah ayat 183, mari sama-sama kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ibu-ibu, alhamdulillah, bersyukur banget kita sama Allah Subhanahu wa taala di beberapa hari bulan Ramadan ini Allah masih kasih kita kekuatan untuk menjalankan ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kelelahan kita Allah masih kasih kesehatan kita buat berpuasa tanpa ada yang bolong. Gak tahu di ibu-ibu di sini ada yang bolong apa kagak? Kagak ada ya. Insya Allah puasanya full. Insya Allah. Oke, ibu-ibu, alhamdulillah Allah ngasih kita kekuatan jasmani maupun rohani, hawa nafsu untuk kita terus berpuasa. Tujuannya apa ibu-ibu? Tujuan dari puasa adalah agar kita digolongkan, dimasukkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa hidup kita di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya sebentar banget. Rasa-rasanya baru kemarin kita lebaran, betul Bu? Betul. Kita udah mau menghadapi lebaran lagi. Rasa-rasanya baru kemarin kita berpuasa dalam keadaan yang amat mencekam, dalam lockdown, dalam keadaan COVID. Kayaknya baru kemarin, alhamdulillah Allah izinkan pada tahun ini kita berpuasa dalam keamanan, dalam kenyamanan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nggak kerasa Bu, nggak kerasa, sungguh nggak kerasa. Karena hidup kita di dunia ibarat nanti ibu-ibu pulang kampung. Ada ibu-ibu barangkali yang pulang kampung ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah, Bang David Khalik ke Sumatera barangkali. Yeah. Kemana-mana tempat, hidup kita di dunia ibu-ibu tidaklah lebih lama dibandingkan seperti kita berada di rest area. Tujuan kita kampung halaman kita. Kita hidup di dunia ibarat di rest area. Apa kampung halaman hidup kita? Kampung halaman perjalanan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, adalah surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan ini kita harus menghadapi satu masa yang dinamakan sakaratul maut. Disebutkan فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْدُرُونَ. Sampai sakarat nyawa kita, sampai di kerongkongan kita, barulah kita melihat bagaimana hakikat balasan dari amal perbuatan kita. Setelah sakaratul maut kita harus menghadapi satu alam kesepian, sendirian, di kubur kita berada di satu alam namanya alam bertahun-tahun kita di dalam kubur. Kulit kita yang tadinya cantik dipuji sama orang lain, perlahan-lahan dimakan oleh ulat. Tinggal sisa tulang belulang kita. Terus kita di alam barzah menonton kisi-kisi bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Yang masuk surga nanti dia gak kerasa di alam barzah. Yang masuk neraka di alam barzah seolah-olah lama banget. Nggak mau dia buru-buru bangkit. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahimin. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Kita dalam keadaan yang tegang luar biasa. Takut luar biasa. Anak, istri. Kemudian sahabat kita, bestie kita bakal kita tinggalkan. Semua akan bermusuhan pada saat itu. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Allah perintahin kita di dalam hidup ini
sebaik-baiknya kita berbekal buat menghadapi perjalanan yang amat sangat jauh nanti. Kita menghadapi alam barzah, kita dibangkitkan oleh Allah, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Bekal, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid." Berbekalah kamu, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan juga selain merupakan bekal kita saat berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan juga merupakan salah satu jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar buat dia. Jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup. Permasalahan ekonomi, permasalahan rezeki, permasalahan keluarga, permasalahan pertemanan. Semua solusinya Allah tawarkan melalui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selain Allah keluarkan dia dari permasalahan, Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sisanya serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang cukup baginya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah. Sebagai zat yang maha kaya, sebagai zat yang maha dermawan, sebagai zat yang mengatur rezeki kita. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sisanya kita pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan ukuran dari segala kehendak yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya harus berfokus mikirin. Kalau bahasa anak Bekasinya insecure. Ya. Tahu insecure? Minder sama apa? Apakah minder sama tas kita? Apakah minder sama kerudung kita? Apakah minder sama pakaian kita? Apakah minder sama harta kita? Kita, kata Allah, hanya harus minder sama kondisi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kondisi ketakwaan kita baik, hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kondisi ketakwaan kita cukup, maka hidup kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kondisi ketakwaan kita kuat, maka kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala macam permasalahan hidup yang kita hadapi. Wallahu a'lam bisawab. Saya jadi ingat di surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallaha atqakum." Atqakum. Ya, yang mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. di Bukan yang hadapan cincinnya paling mahal. Allah. Bukan. Bukan ya. yang kalungnya paling mahal. Betul. Bukan yang bibirnya paling menor. Bukan yang tasnya paling mahal juga. Bukan yang skincare-nya paling mahal. Tapi yang paling bertakwa. Bertakwa, Masya Allah. Kemuliaan yang Allah berikan ada orang-orang yang bertakwa. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, waduh, ya silakan Ibu. Ya, langsung. Ya Ibu, ya Ibu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majlis Taklim Al-Hikmah. Masya Mau Allah. bertanya bagaimana caranya agar kita tetap berpuasa namun di kondisi kita sedang sakit dan harus minum obat tiap hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, pintar-pintar ini Majelis Taklim Al-Hikmah. Luar biasa. Pada hafal Quran kayaknya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Allah nggak membebani sesuatu yang tidak kita mampu untuk menjalaninya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen kemudahan bagi kamu.
Allah nggak pengen kesusahan bagi kamu. Maka bagi orang yang sakit diizinkan untuk membatalkan puasanya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, apakah dengan berpuasa dia akan kehilangan nyawanya atau enggak? Kalau dengan berpuasa dia kehilangan nyawanya, maka dia lebih baik batal. Atau setidaknya dengan berpuasa dia kehilangan anggota badannya, harus diamputasi, harus apa, harus misalnya dipotong tangannya dan lain sebagainya. Kalau puasa dia bakal kehilangan salah satu anggota badannya, maka dia boleh untuk membatalkan puasa. Atau setidaknya anggota badannya nggak dihapus, nggak dipotong, tapi dia kehilangan fungsi anggota badannya. Punya kaki, nempel kakinya, tapi nggak bisa jalan lagi karena dia berpuasa, maka dia boleh membatalkan puasanya. Atau setidaknya yang paling ringan, oh penyakit ini kalau kamu berpuasa, kamu akan semakin lama sembuhnya. Memperpanjang kesembuhan daripada suatu penyakit. Ketika kita berpuasa, maka kita boleh untuk membatalkan puasa. Kesemuanya ini ibu-ibu harus wajib kudu dikonsultasikan sama dokter. Nggak bisa nggak dikonsultasikan. Jangan sok tahu. Harus tanya dokter. Misalnya kita harus minum obat. Obatnya antibiotik. Tanya dokter, dok bisa nggak saya minum obatnya malam? Bisa nggak diganti obat yang harus saya minum siang? Minum malam. Kalau dokter bilang, oh kamu nggak apa-apa berpuasa, maka lanjutkan puasa. Sayang bu, sayang betul-betul. Kalau kita ada yang batal sehari aja di bulan Ramadan, tidaklah sama dengan 1000 hari di luar bulan Ramadan. Maka usahakan kita ikhtiar untuk tanya dokter. Dengan puasa ini apakah penyakit saya semakin bahaya? Atau dok nggak apa-apa nggak saya puasa? Kalau nggak apa-apa berpuasa, kalau obatnya bisa disiasatin diminum malam, atau karena kalau jarum suntiknya bisa disiasatin, dipakai malam hari, maka itu diharuskan atau lebih baik ibu-ibu, jamaah sekalian, para permisa, penyakit itu kalau bisa disiasatin obatnya diminum malam, lebih baik kita berpuasa. Saya nggak puasa. Betul. Baik, terima kasih banyak Bib. Sama-sama. Ya, jadi kalaupun memang tadi kata Habib, kalau emang bisa puasa, tapi tanya sama dokter, cara minum obatnya gimana. Ya kan Bu ya? Ya, betul Bu. Betul. Tapi kalaupun emang nggak puasa di bulan Ramadan, wajib ganti. Ya, wajib badalin atau enggak ngasih makan fakir, miskin ya Bib ya. Oke, baik Bu. Udah jelas? Ya Allah, emang ada yang sakit di sini? Nggak ada, sehat ya Bu ya? Insya Allah semangat, sehat. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama Bang David, minta maaf kalau ada salah. Kita bahas tema tentang sehat, bugar, jasmani, rohani di bulan Ramadan. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم
Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 184 yang tadi dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita Ustadz Yadi Mulyadi. Dan langsung kita simak kajian dari ayat tersebut bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Rizal. Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia para alimil ulama, para hadirin, jamaah yang insya Allah pada sehat walafiat. Dan juga yang mulia para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, News TV dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu, berjumpa pada kesempatan kali ini dalam program Cahaya Hati Indonesia. Semoga kita semua Allah berikan keberkahan dunia dan senantiasa Allah berikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, Bu, Alhamdulillah. Tadi telah kita dengar ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 184. Dalam ayat ini mengandung makna bahwasanya ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena memang Allah Maha tahu tentang kehidupan keadaan kita manusia. Salah satunya ayat ini memperbolehkan orang untuk tidak berpuasa dengan catatan sakit. Ibu, sakit. Sakit yang seperti apa yang diperbolehkan untuk berpuasa? Nah, maka ulama memberikan definisi, jumhur ulama, huwal maradul ladzi ya'suru ma'ahu shaum wa yazidu fihi. Yang dimaksud sakit itu adalah sakit yang membawa kesulitan orang itu untuk ibadah puasa. Dan kalau dia berpuasa akan nambah sakitnya. Ada orang begini Bu, puasa dalam keadaan sakit. Kenapa nggak puasa? Sakit Ustadz. Itu bisa lari. Itu dia Ustadz, saya sakit hati. Sakit hati, iya Ustadz saya nggak puasa. Itu bisa lari. Itu dia Ustadz, saya lari dari kenyataan. Oh, korban apa itu? Korban PHP. Luar biasa. Iya Bu. Jadi yang dimaksud sakit itu yang kira-kira kita nggak mampu melaksanakan ibadah puasa. Ada anak muda saya tanya, ngapa nggak puasa? Sakit Ustadz. Sakit kenapa tuh? Seger banget. Jempol kaki saya kincek gajah. Oh,
Jempol kaki apa hubungannya Ibu? Ya Allah, orang yang sakit maka ketika sakitnya itu sudah tidak bisa yang namanya beribadah puasa, maka boleh tuh, boleh dibatalin ya Bu. Iya, sakit dibatalin boleh, sakitnya udah nggak bisa, ada harapan lagi deh, ya Allah sakit nggak bisa banget ini ya Allah sakit ini ya Allah. Nah iya, kalau udah sakit baru kita ngomong dah, ya Allah sakit banget ya Allah, pengen banget puasa ya. Makanya ada nikmat yang Allah kita sering lupakan. Apa? Nikmatani maghbun fihi makasirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Orang sering terlalai dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu-waktu luang. Ketika dia sehat, ibadah kagak. Jauh sama Allah, lagi waktunya luang, sakit. Bener Bu? Kan ada yang begini nih, ini yang begini, ada nih yang begini nih, ya Allah, waktunya sehat, kagak mau ibadah. Giliran sakit ngomong, ya Allah pengen banget sembahyang sholat ke masjid kaki asam urat ini ya Allah, ilaha illallah ya Rabb, pengen banget sholat ya Allah, pengen buat ngaji ya Rabb, kaki ini nggak bisa bangun ini ya Rabb, asam urat ya Allah. Udah begitu baru ngerintih. Kemarin lagi sehat, boro-boro ke masjid, asal ke masjid lewat mulu, mau nyampe-nyampe. Bener Bu? Iya. Waktu sehat ini kita manfaatin biar apa? Ibadah yang kita laksanakan, kalau ibadah dalam keadaan sehat enak Bu, bener nggak? Sholat tarawih dalam keadaan sehat enak nggak? Enak. Imam sujud kita ikut sujud. Kalau sholat kita ibadah dalam keadaan sakit kan repot, pala keliengan. Waduh, imam sujud kita nggak bangun-bangun. Soalnya bangun pala kita keliengan. Kalau sakit ibadah kurang nikmat. Makanya di sini dikasih apa? Orang yang puasa ketika dalam keadaan sakit boleh dibatalin dan diganti nanti setelah selesai Ramadan. Dan selanjutnya apa? Safar yang berpergian jauh 80,6 kilometer, kurang lebih segitu. Kalau pergi jauh dalam keadaan gak maksiat boleh dibatalin ya Bu. Ya umpama ibu nih, umpama ibu nih. Ibu kira-kira pulang kampung jauh banget. Nah ibu nggak puasa tuh boleh. Cuman nanti ganti Bu. Ganti, jangan pura-pura lupa. Ya, ini kadang-kadang kebanyakan pura-pura lupa. Iya, makanya ayat ini memberikan keringanan bagi orang yang sedang sakit. Boleh dia tidak berpuasa. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua di sini kan pada sehat ya Bu. Sehat ya. Ya. Alhamdulillah puasanya lancar ya. Nah ketika puasa sehat udah lancar, istiqomah dah ya Bu, istiqomah ibadahnya. Dan saya pesen kalau biar sehat juga, kalau buka jangan banyak-banyak. Kalau buka banyak-banyak yang dikhawatirkan perut kenyang mata ngantuk. Bener Bu? Iya, sholat tarawih angop mulu, Allahu Akbar. Ada nggak Bu? Ada, kadang-kadang sambil angop Allahu Akbar, dia megang betisnya, Allahu Akbar. Karena apa? Orang perutnya kenyang, kebanyakan makan, mata ngantuk, dengkul lemes, bener Bu? Iya, makanya kalau buka puasa jangan banyak-banyak dah, sedang-sedang aja. Iya, biar sisain buat sahur ntar ya. Iya, makanya supaya sehat, kita juga harus jaga pola makan kita. Biar apa? Nih, insya Allah kita diberikan keringanan oleh Allah bagi orang-orang yang sakit. Insya Allah kita nggak sakit, sehat semua ya Bu ya. Saya Bu ya, biar sehat panjang umur, biar ketemu Lebaran ya. Alhamdulillah. Dah, sekian barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Kalau lagi sakit ya, kalau udah nggak mampu banget boleh. Nah kalau berpergian juga boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya berapa? Ya bayar, sama juga berpergiannya harus jauh Bu. Biasanya ulama tuh punya ketentuan. Ada yang 80 km, ada yang 120 km, tergantung. Ya, tapi rata-rata kalau kita karena kita
di sini adalah kita mazhabnya Syafi'i, rata-rata ngambil 80 kilometeran ya, Iya. ya, gitu. Ya Bu ya, Bu. Jangan pergi ke pasar, balik, aduh, kan bepergian. Ke pasar mah kagak, Neng. Ya Allah. Allahu Akbar. Silakan, yang mau nanya siapa? Ya, langsung Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Sugiyarti dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Begini Ustadz, pengalaman saya pribadi selaku perempuan ya, kaum perempuan. Kita suka ragu sama alat kontrasepsi ya Pak Ustadz. Iya. Dalam keadaan berpuasa. Nah, pertanyaan saya begini Ustadz, apakah boleh dalam keadaan berpuasa kita suntik KB? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan luar biasa Bang David. Iya betul. Yang nanya nenek-nenek Bang David. Saya khawatir hamil lagi Bang David. Iya Bu, ya Bu. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya, sehat ya. Ini memang menjadi problema kita Bang David ya Ibu. Bahwasanya boleh nggak kalau kita suntik gitu Bu ya, suntik KB. Suntik KB boleh nggak nih ya? Suntik KB. Nah, namanya alat kontrasepsi ya. Yang namanya lagi puasa, memang nggak boleh memasukin ke dalam mulut kita, yang David. Mulut kita makan makanan nggak boleh, itu bisa membatalkan, begitu Bu. Nah kalau suntik KB bagaimana Ustadz? Ya, nah inilah karena emang medis, maka ada yang memperbolehkan dan juga ada khilaf juga nih, ada yang nggak memperbolehkan. Nah, kalau kita niatnya biar kita ini sehat, biar nggak ada halangan puasa, ya insya Allah lanjutin. Takutnya kalau nggak ada suntik KB, dia hamil lagi puasa ya Ustaz. Iya, akhirnya nggak puasa dia hamil, alasannya hamil. Ustadz saya hamil Ustadz, jadi nggak puasa Ustadz ya. Yang nanya nenek lagi, aduh, saya curiga nih nenek. Ya, mudah-mudahan mama kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dah, barangkali itu aja kali Bang David yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Boleh sih Bu, suntik KB boleh, tapi malam aja ya, habis buka ya. Segala suntik-suntikan itu habis buka puasa aja. Ya saja. Oke, baik, habis ini kita akan dengarkan guru-guru kita juga ya. Ada Ustazah Nina yang juga nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita. Ini mungkin lebih pas nih, mesti nanya suntik KB sama Ustazah Nina Bu. Nanya mau Ustadz nanya, aduh gue jawabnya salah nih nanti. Jangan kemana-mana, tetap di mana? Di Cahayati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu berada di bulan itu atau menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah. Maka jika di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang dibacakan adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Dan untuk membahas ayat yang sama-sama kita simak tadi dan juga menyesuaikan dengan tema kita kali ini, yaitu sehat jasmani rohani di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustazah Nina Khairina dengan tema manfaat puasa bagi kesehatan. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam. Unzila fihil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamir rusulil kiram, amma ba'du. Jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Kenapa? Selain puasa sebagai salah satu dari rukun Islam, puasa juga merupakan ibadah yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Ya. Maka sebagai pahala, sebagai puasa, sebagai ibadah yang berpahala besar, puasa juga menjadi kewajiban bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya. Kemudian apa sih manfaat dari puasa sehingga puasa memiliki nilai yang tinggi, menjadi ibadah yang paling unik? Ada yang jadi dokter di sini? Tenaga kesehatan? Pasti lebih paham tuh Mas David tentang manfaat atau keutamaan dari puasa dari sisi kesehatan. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Satu, pertama ya, dari sisi kesehatan menurut penelitian medis, kita bicara kedokteran dikit ya Mas David ya ibu-ibu ya, supaya kita semangat puasanya bahwa puasa itu membawa manfaat bagi kesehatan. Pertama, meningkatkan peredaran darah, metabolisme tubuh, kardiovaskular kita baik. Ya, bisa menurunkan kolesterol, gula darah, diabetes karena peredaran darah kita baik. Itu menurut penelitian medis ternyata. Ya. Kemudian apalagi regenerasi sel. Ya. Di dalam berpuasa ada yang namanya proses autolisis. Nah, ini saya juga baru belajar ini ya. Kita harus belajar. Autolisis itu apa? Yaitu untuk membuang sel-sel yang rusak atau mati di dalam tubuh kita. Luar biasa Bu. Ya. Allah menciptakan puasa untuk apa? Untuk membuang sel-sel mati yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa membuang sel sendiri yang mati-matinya itu. Kemudian diregenerasi dengan sel yang baru. Apa yang terjadi? Awet muda kita Mas David. Insya Allah. Jadi ibu bisa dibuktikan nanti kalau seandainya ibu rajin puasa. Setelah Ramadan ini puasa sunnah ya. Senin Kamis puasa Ayyamul Bid 3 hari itu awet muda. Bisa menghemat biaya skincare, benar? Nah, biasanya ibu-ibu jelang 40 tahun, 50 tahun itu ributnya skincare. Puasa aja yang banyak. Supaya apa? Menghemat biaya skincare. Itu regenerasi. Karena idealnya ternyata menurut medis kita berpuasa itu 2 hari dalam seminggu.
Padahal kita diajarkan dalam Islam udah Senin Kemis itu. Iya kan? Apalagi ditambah 3 hari di tengah bulan. Sehat banget kita insya Allah. Kemudian apalagi detoksifikasi. Racun di dalam tubuh kita dikeluarkan Bu. Makanya orang yang punya riwayat penyakit berat itu anjurannya itu berpuasa. Supaya apa? Racun-racun di dalam tubuh kita itu kebuang gitu. Ya. Kemudian setelah kita tahu manfaat atau keutamaan puasa dari sisi kesehatan, apa dari sisi spiritualnya untuk kita? Ya. Yang pertama, puasa itu apa? Puasa itu ibadah rahasia yang tidak bisa diriakkan, nggak bisa dipamerkan. Kita Bu, kalau tidak bilang ke orang lain kita puasa, nggak ada yang tahu kita puasa. Betul nggak? Nah, kecuali kita bilang saya sedang puasa. Kalau sholat, bolak-balik ke masjid, orang lewat, kita tahu orang itu sholat. Sedekah apalagi bisa diriakan meskipun niatnya tidak untuk pamer. Apalagi pergi haji yang ngantar orang sekampung. Yang jemput 2 kampung, bener gak? Nah, sangat bisa dipamerkan. Tapi kalau puasa, ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Puasa juga menjadi perisai, tameng. Untuk apa? Untuk segala dosa. Jadi kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan dosa gitu ya. Jadi itu makna puasa yang sesungguhnya itu kita menahan diri dari perbuatan buruk begitu. Ya. Makanya sehat kita lahir dan batin gitu. Kalau kita rajin puasa begitu ya. Kemudian apalagi puasa itu mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi di muka bumi. Tapi nanti di sisi Allah, bukan sekarang. Coba Bu cium gitu temennya. Kalau bau tandanya dia betul-betul berpuasa. Ludahnya basi itu Bu. Ya, kalau nanti di hadapan Allah baru mulutnya wangi. La khulufu famis shaim indallahi atyabu indallahi mirrihimis. Ya, di sisi Allah tuh lebih harum, lebih wangi dari minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak wangi yang paling wangi di dunia. Kemudian Allah mengkhususkan orang-orang yang berpuasa punya pintu sorga sendiri. Masya Allah Bu, saking istimewanya ibadah puasa. Ya, yaitu apa? Namanya pintu Ar-Royyan. Ya, nah di dalam ibadah Ramadan ini, ya Allah juga memberikan banyak keutamaan. Kata Nabi, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Masya Allah. Coba. Ya, kita bersyukur ketemu lagi di Ramadan tahun ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak ketemu bulan Ramadan sekarang. Yang kemarin masih ada. Ya kan? Kalau kita sudah menjalankan ibadah sekarang bulan Ramadan, kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian apalagi manfaat atau keutamaan Ramadan? Dibuka pintu-pintu surga. Berarti di dunia dibuka banyak pintu kebaikan. Kita tinggal masuk lewat pintu yang mana yang kita mau. Pintu sedekah, pintu kebaikan yang mana, pintu sholat. Ya. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Pintu keburukan di dunia juga ditutup. Jangan dibuka lagi. Dan dibelenggu setan-setan. Diartikan di sini bukan hanya terikat, tetapi setan-setan itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengganggu kita. Saking padatnya ibadah kita di bulan Ramadan. Seperti saya bilang tadi, ibu-ibu paling padat ini, bangun paling pagi, tidur paling malam. Luar biasa kalau penuh dengan kecintaan kita kepada keluarga, kepada Allah, insya Allah puasanya baik. Nah, maka dari itu puasa sesungguhnya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga harus pada esensi dan maknawi, dimensi maknawi dari puasa ini, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena itulah yang kita harapkan supaya apa? Kita dapat kesehatan, manfaat kesehatan dari puasa, begitu pula rohani kita juga berkah dan sehat dalam puasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk
golongan orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan optimal sehingga pahala kita pun juga maksimal dari Allah. Amin. Demikian Mas Baik. David. Amin Terima ya Rabbal kasih. Alamin. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nina. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Banyak ini pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nisa dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Pertanyaannya adalah, apakah ada aktivitas khusus dalam menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan? Itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung saya Ya, jawab. silakan itu. Jadi ibu-ibu, kita dalam ibadah Ramadan ini mumpung masih belum jauh Ramadan ya Bu, harus punya target beribadah itu. Ya, target, yang namanya target kan pengen kita sampai ya kan, walaupun nggak semuanya sampai, paling tidak kita punya tujuan. Target yang pertama itu adalah khatam Quran. Ya, paling tidak minimal sekali saja. Sekali minimal, kalau bisa lebih dari sekali, alhamdulillah. Berarti kalau kita targetkan 1 kali khatam, 1 hari harus 1 juz Mas David. Minimum 1 juz ya. Nah, kita bagi 2 hari, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar sampai insya Allah 1 juz. Kemudian apalagi kita qiyamul lail full, jangan sampai bolong. Tuh ya, jangan sampai bolong itu taraweh. Taraweh itu masuk qiyamul lail. Yang ketiga, kita bisa bersodakoh setiap hari di bulan Ramadan. Targetkan, misal semampu kita cuma 2.000, 5.000, 10.000. Ini duit 10.000 hari ini belum keluar, cari siapa yang bisa kita sodakohi. Ya. Kemudian apalagi, kita bisa memberi makan orang yang berbuka puasa minimal 1 kali. Minimal 1 orang. Bisa lebih dari 1 kali, bisa lebih dari 1 orang, alhamdulillah. Di Mesir, kebetulan saya kuliah di Mesir dulu, ya Bu. Ada, kalau bulan Ramadan, ada yang namanya Maidatur Rahman. Itu digelar di jalan-jalan. Kalau kita bahasa kita namanya buka puasa gratis. Gratis. Kalau Maidatur Rahman itu artinya meja makan atau hidangan dari Tuhan gitu istilahnya ya. Siapa yang memberikan? Ya orang-orang Mesir juga. Yang mempunyai rezeki yang lebih, punya toko kecil, itu dibuka sepanjang jalan. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang lewat. Jadi di Mesir itu hampir tidak ada orang ketika bulan Ramadan itu yang tidak bisa berbuka puasa. Ya. Makan. Alhamdulillah di negara kita sudah mulai banyak ya Mas David ya. Ada yang ngasih buka puasa ke Takjil masjid, gratis. takjil gratis, Gratis, alhamdulillah. ya. Itu dalam rangka bersodakoh. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah itu, makanya harus kita target gitu ya. Dan target kita yang terakhir adalah kita bisa mengkaji ilmu-ilmu agama. Paling tidak, masa iya 1 bulan kita nggak bisa sih melihat arti surat Al-Fatihah. Ya. Melihat arti surat Al-Ikhlas, Qul huwallah. Iya kan? Tadabbur. Nah itu target kita, mudah-mudahan bisa kita dapatkan dan puasa kita berbuah takwa. Itu yang kita harapkan. Demikian Ibu. Ya. Iya. Baik Ibu, jelas ya Bu ya. Ya. Ustazah saya mau tanya Ustazah, misalnya nih di bulan Ramadan ini ya Ustazah ya. Kan ibu-ibu kan jadwalnya padat gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada karena malamnya habis siapin makanan ya, sore juga harus siapin. Antara aktifnya di waktu siang sama malam hari banyakan di malam. Nah sepanjang siang badan tuh lemes banget. Kalau kita tidur sepanjang siang boleh nggak sih Ustazah? Ya, maaf nih ini khususnya buat orang yang kayak ibu-ibu kan pagi ya Bu ya. Dari subuh udah siapin. Besok ntar abis mau buka juga udah siapin lagi gitu. Gimana Ustazah? Sebetulnya tidak hanya di bulan Ramadan Mas David. Di hari biasa saja tidur yang sedikit di siang hari itu disunahkan. Tidur sedikit. Tidur sedikit ya. Jangan sepanjang hari habis dari sholat subuh sampai habis sholat asar. Tidur terus. Mentang-mentang dibilang tidurnya ibadah. Kata siapa ibadah? Sholat zuhur lewat, sholat asar lewat. Nah, iya. Ibadahnya dari mana? Iya kan? Tidur yang sedikit yang jadi ibadah. Daripada kita bergibah, lebih baik kita tidur. Daripada kita kesel sama orang lain, lebih baik kita tidur. Jadi tidur yang sedikit yang ibadah itu. Sunahnya jam boleh. berapa sih Ustazah? Misalnya nih kan abis melek sepanjang malam nih Ustazah.
boleh tidurnya tuh jam berapa sama jam berapa gitu Ustaz? Nah, kalau yang disunahkan yang namanya qailulah, ya, qailulah itu sekitar setelah sholat zuhur. Ya, setelah sholat zuhur sedikit kita tidur 1 jam. Nah, itu seger lagi kita. Jangan tidur setelah sholat asar, ingat itu. Jangan tidur setelah sholat asar. Ini pikirannya jadi mumet. Iya. Ya, itu sudah diantisipasi sama agama, tidak boleh. Ya, jadi mumet, jadi kayak orang linglung nanti bangun. Iya. Hindari menjelang maghrib, sebelum asar. Yang paling baik itu siang. Kalau Ya. sebelum zuhur misalnya Sebelum zuhur habis juga duha boleh. gitu boleh? Boleh. Yang penting ketika kita sholat zuhur kita jangan kebablasan. Oh. Biasanya nanti kalau tidur jam 11 bangun jam 4. Bingung sholat zuhurnya gimana, iya kan? Bener. Nah, apalagi di rumah kosong gak ada orang. Iya. Gitu. Jadi tidak berpuasa saja itu disunahkan. Apalagi ketika berpuasa. Jadi iya. tidur sedikit supaya apa? Kita bugar lagi nanti. Bangun jam 2 ya kan? Sudah masak ya. Iya. Sudah bebenah. Itu ibu-ibu tuh Masya Allah luar biasa sekali ibu-ibu tuh. Kalau di bulan Ramadan. Pahalanya besar. Bukan berarti pahala bapak-bapak gak besar ya. Iya. Mencari nafkah di luar juga sama dengan berjihad di jalan Allah. Insya Allah ya. Masya Baik. Allah. Ya Bu, terima kasih Ustazah. Bu. Sedikit tidur. Sedikit tidur. Bukan sedikit-sedikit. Sedikit tidur, jangan sedikit-sedikit tidur ya Bu ya. Oke, jadi dibolehkan tidur ya waktu-waktu tertentu, tapi waktu sholatnya tetap bangun ya Bu ya. Ya Bu. Juga buat pemirsa di rumah dan diri saya sendiri juga dari pelajaran buat kita ya. Baik, setelah ini kita akan belajar mengaji dengan guru kita nih. Tetap semangat di bulan Ramadan, tetap menggali ilmu seperti tadi kata Ustazah, baca Quran ya, terus bersedekah, tadabbur Quran ya Ustazah ya. Terus juga masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia. Bu, Ya, masih puasa? masih. Semangat ya. Semangat. Saya pantun boleh? Boleh. Si Ayu rambutnya dikuncir. Cakep. Kita ngaji yuk. Ayo. Sama Kiai Munawir. Ngaji. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa, yang bertaubat pada Tuhannya, menebus dosamu dengan amal yang berguna. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru 3 biji. Ya Allah, lemes banget ya Pak. Saya Bu dari mulai imsak sampai tadi siang belum makan masalahnya. Iya puasa. Tahadus binimah para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan puasa kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapat derajat taqwa. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu kita mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani bintang tamu kita, host kita yang luar binasa. Yang luar biasa yaitu Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. Terima kasih banyak Kiai. Timen kabare. Alhamdulillah ape. Jenengan aslinya tiang pundi? Yang Tegal.
Padahal kalau nggak orang ngapak orang kepenak gitu. Orang ya. apa orang kemenak? Nah, ya orang kepenak. Pakai orek. Ya pokoknya lak-lakan yang Lah iya. Kita nggak berdua, Bang Iya, David. Masya Allah, Masya Ya Allah. lemes-lemes biar nggak lemes lah ya. Iya dong. Biar ketawanya ada. Iya. Alhamdulillah kita ditemani nih. Seorang wanita. Wanita. Saya sapa dulu ya. Coba ditanya namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya saha Ibu? Teti Sugiyarti. Teti. Iya. Sugiarto. Sugiarti. Itu kalau siang. Oh, kalau malam? Sugiarti. Alhamdulillah. Ya, ya. Saya kan tahu paham kalau lagu Sugiarti, masya Allah. Artinya? Ada penyanyinya. Siapa? Yang nyanyi itu dangdut itu. Siapa? Di belakang di sono ngomong. Yang mana? Perasaan. Itu biasanya. Ya Allah. Bu Sugiarti, Ya. Gaman? Alhamdulillah Pangestu. Ini kan bulan puasa biar nilai tambahnya pahalanya banyak. Baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1080. 1000 banyak amat. 1000 banyak amat. 100. Keren amat ya. 8. Ya kira-kira begitu. 184. Bahasa Jawanya? 100 balung doso sekawan. Monggo, silakan Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar ba'iddatum min ayamin ukhar. Sadaqallahul azim. Ilal akhir ayah sadaqallahul azim. Tahadus binema kepada para alim ulama ini enggak sampai 1 ayat ya. Karena lemes ya. Lemas ya, makanya kalau ngaji kudu semangat kayak tadi. Masya Allah luar biasa, Masya Allah. Ini biasanya kalau suaranya bagus suka nyanyi. Iya, masa sih? Iya. Masa enggak? Kalau nggak percaya saya coba dipegang begini. Siap. Sungguh aneh. Tapi nyata. Nah kenyataannya begitu. Juga. Ya Bener Allah. juga. Alhamdulillah. Ya, iya. Masalahnya apa? Sezaman nama kita. Alhamdulillah. Mama, tuh 2, 3. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini ada yang senyum-senyum katanya kepingin apa nyobain. Oh, ada yang pengen. Iya. Ke Cinere lewat Gandrung Mangu. Nenek-nenek I love you. Ini nenek. Yang ini. Coba. Nenek enggak kepengen. Ini yang ada tanda cintanya. Oh, ini. Ini, Sama-sama ada tanda Ayo cinta. langsung saja. Ayo, 2, 3. Ayyamam ma'dudat. Alhamdulillah. Coba ibu sebelahnya. Kan Ayo. jangan dulu. Nah gitu ya. Ya Allah. Yang masih
muda, masih muda. Ah, masih muda. Yang mana lagi ya masih muda? Ini. Yang mana, Ustaz? Dah, yang no. Oh, ini Ibu. 1, 2, 3. Ayyamam ma'dudat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, dengan pemirsa dan juga kita menambah nilai karena apabila orang yang bacanya terbata-bata itu pahalanya 2. Ya, Pahalanya 2. 1 mau berangkat ngaji, yang kedua bacanya setengah-setengah. Jangan setengah ayah gitu, jangan ya. kayak starter mobil. Masalahnya masih terbata-bata. Beda dengan orang yang mahir, orang udah pinter. Kan Nabi mengatakan al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroro. Orang yang mahir dalam Al-Quran bareng dengan malaikat. Ibu kepengen dengan malaikat apa enggak? Mau. Bo, kepengen dengan malaikat apa enggak, Bo? Mau. Mau malaikat siapa? Israel. Ridwan. Nah, para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al. Nih perhatikan, ketika di sini ada tasydid, ada ini kudu Tekan. tekan. Jangan bacanya ayam mama, jangan begitu. Itu namanya lagi nefes. Lagi sambil masang ayam, begitu ya. Nah di sini kudu dinaikkan. Ayah, 1, 2, 3. Ayya Mam. Ayah mam ma'dudat. ayyamam ma'dudat. Nah di sini ada tanda qaf dan lam, namanya waqful ula. Berhenti pertama. Berhenti pertama. Berhenti pertama. Ya Allah. Kan di situ ada namanya wakaf. Wakaf ikhtiari kan dibagi jadi 4. Jadi berapa, Bu? 4. Ada namanya wakaf tam, ada namanya wakaf kafi, ada namanya wakaf Hasim, Hasan, wakaf Hasan. Nah itu 3 wakaf itu jaiz, boleh. Yang tidak boleh yang keempat, wakaf qobih. Artinya apa? Kalau wakaf qobih artinya belum sempurna. Dan artinya jadi kalimatnya salah. Misalkan, alhamdulillahirab, berhenti di situ nggak boleh. Bu, Ya. contoh. Tapi kalau alhamdulillah boleh. Tuh, apa ngulangnya dari lillahi? Enggak, ulang lagi. Makanya ada namanya wakaf ittidhari, yaitu untuk nguji juga buat kita. Ya Bu ya. Ayyamam ma'dudat. Tuh 2, 3. Ayyamam ma'dudat. Oke, perhatikan di sini, walaupun saya menyampaikan hanya pendek, tapi ini dapat nilai tambahnya ketika apalagi dibaca di bulan suci Ramadan. Nah, di sini, Bu, pernah dengar nggak nabroh? Nabroh itu agak naik ya. Jadi bacanya ayya. Nah, tapi kalau selain huruf yang ke-7 itu tidak boleh nabroh, tapi bolehnya bacanya kolko. Kolkola artinya apa, Bu? Mantul. Hah? Kolkola artinya apa? Mantul. Goncang. Gondang, goncang. Goncang. Gampangnya kita paham, ancul-ancul. Iya. Ancul. Tuh. Di sini ditekan ayya. Karena termasuk sifatnya sidah. Nah, kemudian di sini ada alif. Di sini ada alif, berarti dibaca Panjang. Ibu senang ngaji yang panjang apa yang pendek? Panjang. Aman di mana-mana yang nyari yang panjang. Gitu ya. Terus kemudian tadi di sini ada
Ada tan, Did. tan, Tanwin. Tanwin. namanya Tanwin apa Bu? Tanwin Fathah. Tanwin Fathah. Kan dulu kalau talaki sama gurunya, nih kalau dulu waktu zaman masih tua gitu ya. Masih tua. Ya, ngomongnya masih tua ya. Iya. Ya kan ngaji sama gurunya talaki. Mama sini ngaji. Mim patama. Ingetin ini mulutnya ma. Mim patama. Mim patama. Ta patata. Ta patata. Lam do malu. Bacanya? Matalu. Lah, mata. Masya Allah. Nah, di sini kan namanya guru kan kudung apa sanatnya ada sampai guru kita sampai ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf, sekarang kan katanya kalau misalnya ngaji harus sesuai dengan Quran dan hadis. Lah yang ngerti Quran hadis itu siapa sih? Para ulama. Ibu suruh mikirin sanad soheh, mudhaba, do'if, kan nggak mungkin, ya nggak? Oh ngurusin cucian aja udah banyak di rumah ya. Udah begitu ngurusin laki, kadang-kadang juga lakinya ya. Ya Allah, udah diurusin kadang-kadang nggak terima juga, termasuk saya. Curhat nih. Emang begitu. Makanya kalau di bulan puasa paling senang kata Nabi ada dua. Pertama ketika lagi berbuk. Ada anak saudara, suami istrinya ngelayanin. Ada yang kekenyangan di pojokan gitu. Ya kan lisoimi farhatani ya. Jadi puasa itu ada dua kebahagiaan. Bagian yang pertama indal iftar ketika sedang berbuka sambil makan sambil saling pandang memandang sama suami walaupun sayurnya keasinan gitu kan. Lah kan suruh nyicipin kan ada yang nyicipin kan? Kan kalau puasa boleh nggak nyicipin? Agak. Ayo kata siapa? La baksa, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai lewat ke tenggorok. Understand? Yeah. Nah sekarang kalau masak keasinan ibu mau makan sendiri. Iya ya Allah. Ayyamam ma'dudat. 1, 2, 3. Ayyamam ma'dudat. Dadi dudad. Dadi dudad. Dudang. Dulang. Dani dadana. Tani tadna. Minal mudni. Minal mujni. Danidang danida. Dalidang dalida. Ayo siapa yang hafal? Boro-boro Pak Ustadz ngapalin begitu. Ya Allah. Orang ya Allah, anak cucu saya lagi revel ya Allah Pak Ustadz. Ya Allah, gitu kan. Makanya apa di dalam bulan suci Ramadan ini makanya satu pertama kalau misalkan kepingin nilai tambahnya ngerti tentang apa kalau bisa tajwidnya ya. Kalau nggak bisa bagaimana Pak Ustadz? Ikutin para syekh-syekh kita yang memberikan contoh cara bacaannya. Terus kemudian ama gurunya, kalau bisa talaki ama gurunya langsung jadi ada kenasaban keturunan ilmunya. Langsung kalau nggak bisa bagaimana Pak Ustadz? Ya nyari syekh-syekh yang sudah masyhur ya. Yang sudah masyhur ada yang baca pakai nada nahawan, syika, soba. Emang itu apa Pak Ustadz? Nama nada. Nama nada. Ada yang nadanya nangis nahawan. Ayyamam ma'dudat. Siji loro telu. Ayyaman ma'dudat. Nanti dipraktekkan di rumah masing-masing. Insya Allah kita dapat nilai tambah biar pahalanya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerudung hijau, kerudung ungu.
Cakep. Baju putih sama baju hijau. Cakep. Itu nama-nama warna, Bu. Oke. Balon, Sekian dan ada terima 5. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustadz. Sama-sama. Masya Allah. Bu, senang ya Bu ya? Bu, ini Kiai Munawir Ngacir ya. Kalau masih hidup jangan dikubur ya Bu ya. Baik, setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita semua. Dan buat Anda semua yang ada di rumah dan di sini yang ada di Masjid Al-Hikmah ya. Kita luruskan niat kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan keistiqomahan dalam Islam dan dimampukan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa sekalian, mari sama-sama kita tundukkan pandangan kita tundukkan kepala kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pembangkangan kita, atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم wahai zat yang maha kasih wahai zat yang maha sayang berikanlah, kucurkanlah, deraskanlah rasa kasih dan sayangmu ke dalam hati kami ya Allah. Ke dalam hati-hati orang sekitar kami ya Allah. Ke dalam hati-hati sesiapa saja orang yang kami temui, orang yang kami gauli. Agar kami bisa hidup dalam kasih dan sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Razzaku, ya Fattahu, ya Alim. Wahai zat yang maha pemberi rezeki, wahai zat yang maha pembuka segala sesuatu. Wahai zat yang maha kaya sekaligus maha dermawan. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami mengalir bagai sungai ya Allah. Perbanyak rezeki yang membuat kami mulia di sisimu ya Allah. Perbanyak rezeki yang memperkokoh agama kami ya Allah. Perbanyak rezeki yang mendatangkan keberkahan kepada kami, kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Ya Allah, buat kami jijik, enggak nafsu. Jauhkan kami dari rezeki yang menjauhkan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, halangi kami dari rezeki yang menghalangi kami kepada Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami sejauh-jauhnya dari rezeki yang haram, harta orang lain yang tidak berhak kami makan, dan rezeki-rezeki yang membuat kami mendatangkan murka-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, dengan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berikanlah kemerdekaan untuk mereka ya Allah. Berikanlah kasih sayang untuk mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Bihaqqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahir wa batin fi afiyati wa salamah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di bulan yang penuh dengan keberkahan kini, setiap hari kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, baik itu dari media sosial, TV maupun kajian-kajian yang kita ikuti. Semoga pada kesempatan kali ini melalui program Cahaya Hati Indonesia, kita semua juga mendapatkan tambahan wawasan dan juga khasanah keislaman kita dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti bisa lulus kelak di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam